Baik, perkenalkan nama saya Iputu Arya Fidanata dengan NIM 2215091079. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari pembuatan mobile mengenai pembuatan sebuah aplikasi. Nah, di sini saya membuat aplikasi bernama Self-Care Apps. Nah, sedikit saya jelaskan mengenai aplikasi saya. Nah, dalam era modern yang serba cepat dan penuh tekanan, sebuah individu perlu untuk merawat diri mereka sendiri secara menyeluruh. Nah, konsep aplikasi self-care ini berupaya untuk meningkatkan kemampuan, minat, bakat, dan potensi, serta kesadaran diri dan keterampilan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, dalam aplikasi self-care ini, merupakan sebuah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu pengguna merawat diri mereka sendiri melalui berbagai aktivitas, saran, dan alat yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, dalam aplikasi yang saya rancang ini terdiri dari beberapa fitur utama, yaitu jurnal harian. Di jurnal harian ini, pengguna dapat membuat notes atau catatan mengenai keseharian mereka atau upaya-upaya mereka yang mereka catat dan akan di-add di sebuah jurnal harian ini. Nah, di jurnal harian ini juga terdapat sebuah jurnal-jurnal dari orang lain agar bisa dibaca oleh pengguna sebagai referensi untuk meningkatkan kemampuan dari mereka. Selanjutnya yaitu ada fitur course. Nah, fitur course ini merupakan sebuah fitur video di mana pengguna dapat berlatih atau meningkatkan kemampuan diri mereka dengan menonton video-video yang tersedia di aplikasi. Di sini banyak pilihan course yang bisa dipilih nanti oleh pengguna. Selain dua fitur utama ini, aplikasi ini juga memiliki beberapa fitur lainnya yang menjadi bagian dari aplikasi, yaitu ada profil, home, drawernya juga ada, dan ada fitur-fitur lainnya yang bisa digunakan oleh pengguna. Itu merupakan penjelasan mengenai project saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pengembangan dari aplikasi saya. Yang pertama yaitu mengenai penjelasan tentang user flow diagram. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai user flow dari aplikasi yang saya rancang. Nah, user flow ini merupakan sebuah serangkaian tugas atau langkah-langkah yang dijalankan oleh pengguna untuk menjalankan sebuah aplikasi. Nah, untuk aplikasi yang saya rancang, user flow-nya pertama yaitu user membuka aplikasi self-care-nya. Selanjutnya, dalam aplikasi self-care akan menampilkan sebuah splash screen. Nah, setelah splash screen ini berjalan, selanjutnya akan muncul sebuah menu, sebuah screen, yaitu screen Get Start. Nah, Get Start ini memiliki satu button, yaitu Get Started. Nah, di sini pengguna bisa mengklik button ini untuk beralih ke screen selanjutnya, yaitu screen Sign In. Di screen Sign In ini, pengguna bisa menambahkan email mereka, password, serta melakukan sign in. Nah, jika pengguna telah klik tombol sign in, maka pengguna akan dialihkan ke menu dashboard utama. Nah, di menu dashboard utama ini, pengguna bisa melihat tampilan dari dashboard yang terdiri dari beberapa button. Yang pertama ada button profil atau foto, ada button drawer, ada button grid view-nya, terus ada navigator bar, berjumlah 4. Nah, dalam penggunaan aplikasi ini, pengguna bisa mengklik sebuah search video, grid view, dan 4 grid view yang tertera di sini. Nah, jika pengguna mengklik grid view, maka akan dialihkan ke bagian kategori, yaitu bagian
dari beberapa kategori dari grid view yang dipilih. Nah, di sini terdapat beberapa list kategori sebagai contoh. Selanjutnya, dalam kategori ada beberapa kategori dan author. Nah, di sini pengguna bisa mengklik ini untuk diarahkan ke bagian video dari kategori-kategori tersebut. Nah, di sini pengguna bisa menonton video dengan mengeplaynya, terus melihat playlist. Jika pengguna melihat playlist, maka pengguna akan melihat playlist dari kategori yang dipilih. Selanjutnya, pengguna bisa mengklik tombol description. Nah, di tombol description ini, pengguna akan bisa melihat deskripsi dari video yang diputar. Nah, jika pengguna telah selesai menonton video, pengguna bisa kembali ke menu kategori, dan setelah menu kategori, pengguna bisa kembali ke menu dashboard utama. Selanjutnya, di menu dashboard utama, pengguna bisa mengklik navigator bar juga untuk mengarahkan ke screen lainnya. Di sini ada menu jurnal, video, profil. Jika pengguna mengklik salah satu button dari navigator bar ini, pengguna akan dialihkan ke screen lainnya. Di sini saya contohkan ke jurnal. Nah, jika pengguna mengklik jurnal, maka pengguna akan beralih ke screen jurnal. Di screen jurnal ini, pengguna memiliki banyak pilihan. Pengguna bisa melihat membuat riwayat jurnal, membaca jurnal tentang quality of life, konsep potensial, personal skill, confidence-nya. Nah, jika pengguna membuat riwayat jurnal dan mengkliknya ingin membuatnya, maka pengguna mengkliknya dan akan dialihkan ke screen selanjutnya, yaitu list jurnal. Nah, untuk list jurnal ini, pengguna merupakan buatan dari pengguna itu sendiri, yang terdiri dari title, description, serta post. Dan list jurnal ini juga bisa di-update oleh pengguna dengan mengklik langsung dari kotak grid view ini. Nah, jika pengguna ingin menambahkan list jurnalnya sendiri, pengguna bisa mengklik tombol add di bawah, terus dia akan beralih ke screen buatan dari jurnalnya. Pengguna harus mengisi title dari jurnalnya, deskripsi dari jurnalnya, dan jika sudah selesai mengetik semua deskripsinya, pengguna bisa meng-save-nya di bagian bawah. Nah, setelah meng-save, pengguna akan dialihkan ke screen selanjutnya, yaitu screen list jurnal kembali dengan tambahan dari list jurnal yang mereka buat. Selanjutnya yaitu ke bagian user flow untuk course diagram. Nah, jika pengguna ingin ke course diagram, pengguna bisa mengklik button videonya, dan akan dialihkan ke menu course. Selanjutnya di menu course ini, pengguna bisa melihat list video yang disediakan oleh aplikasi. Nah, di aplikasi ini, pengguna bisa menonton video-video tersebut dengan cara pengguna bisa mengklik videonya langsung atau mengklik tombol play. Setelah mengklik videonya, pengguna akan dialihkan ke tampilan berikutnya, yaitu sebuah tampilan tontonan video yang mirip dengan YouTube. Di sini pengguna bisa melakukan nonton videonya dengan putar sekarang, menyimpan video, like videonya juga. Mungkin itu dari user flow dari course-nya. Selanjutnya user flow dari profil. Untuk profil,
mungkin hanya sedikit ya, cuma satu user flow saja, dimana profil ini akan muncul jika pengguna mengklik navigator bar profil. Nah, di sini terdapat foto, nama, alamat, mata kuliah, dan mungkin nanti akan saya kembangkan juga di sini bisa melakukan edit video, edit profil maksudnya. Nah, mungkin itu saja mengenai penjelasan user flow dari aplikasi saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dependencies yang terdapat dalam aplikasi yang saya rancang. Di sini saya akan menjelaskan tentang dependencies. Nah, dependencies ini merupakan sebuah paket lain di luar dari Dart yang digunakan untuk menjalankan sebuah kode atau aplikasi yang kita rancang. Nah, di sini kita mengambil dari eksternal tentang dependencies-nya. Nah, di sini saya menggunakan beberapa dependencies. Yang pertama yaitu SDK-nya yaitu Flutter, di mana kita menjalankan sebuah Flutter. Yang kedua itu PNTL, yang merupakan sebuah internasional dan lokalisasi untuk menjalankan sebuah teks 2 arah tentang tanggal, jam, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu convertible icons. Nah, di sini saya menggunakan convertible icons untuk membuat sebuah icon yang tidak tersedia dalam main Dart. Selanjutnya yaitu HTTP yang saya gunakan untuk menjalankan sebuah API. Selanjutnya ada SQLite yang saya gunakan untuk menjalankan database lokal yaitu SQLite. Selanjutnya itu ada video player yang digunakan untuk memutar sebuah video dalam aplikasi yang kita rancang. Oke, itu penjelasan dari dependencies. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan dari perancangan aplikasi saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai urutan dari pembuatan aplikasi yang saya rancang. Nah, mungkin pertama saya membuat sebuah folder tentang aplikasi yang saya rancang yaitu Flutter Create. Nah, dalam membuat sebuah tahapan awal dalam pembuatan aplikasi dari Flutter, kita harus membuat sebuah folder di terminal kita, dimana kita harus berada di page mobile development, terus menjalankan Flutter Create, lalu nama aplikasi. Nah, di sini saya telah membuatnya sebelumnya, dan ini tidak akan saya jalankan. Saya akan beralih ke Visual Code saja. Nah, di sini ini merupakan tampilan folder yang saya buat tadi, yaitu Measure yang telah berhasil di-create tadi. Nah, di sini saya awal-awal ke Pubs YAML dulu, yaitu menambahkan dependencies yang dibutuhkan. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan beberapa dependencies yang saya butuhkan, yaitu Flutter, INTL, Convertible Icon, HTTP, SQLite, video player. Dan di bagian aset, saya menambahkan sebuah aset image untuk mengelola gambar-gambar yang akan digunakan di aplikasi saya. Setelah saya setting di bagian pub specs, saya membuat folder yaitu aset image yang tadi telah dipanggil di bagian pub specs-nya. Selanjutnya bagian lib. Nah, tahapan awal kita harus membuat main Dart, dimana main Dart ini memang telah tersedia langsung, jadi kita harus mengeditnya terlebih dahulu. Dan di sini
saya membuat metodenya hanya untuk memanggil login sync up screen. Nah, selanjutnya saya membuat sebuah screen, yaitu screen login. Nah, ini merupakan screen pertama yang saya buat, yaitu login sync up screen, dimana login sync up screen ini merupakan login yang paling pertama muncul setelah splash screen. Misalnya saya membuat screen login screen, dimana ini merupakan tampilan login. Selanjutnya yaitu saya membuat tampilan dari base dari aplikasi saya. Informasi di file base ini saya gunakan untuk menambahkan sebuah drawer dan navigator bar dari aplikasinya, serta memanggil 4 screen utama, yaitu home, journal, course, dan profile. Nah, selanjutnya saya membuat tampilan home-nya, yaitu di dashboard. Selanjutnya saya membuat tampilan jurnal, jurnalnya. Selanjutnya saya membuat course-nya, dan yang terakhir itu profile. Nah, dari setiap screen ini yang di dashboard, saya membuat juga beberapa screen tambahan untuk dialihkan jika mengklik sesuatu, yaitu ada screen course screen 2, yaitu ini. Terus ada search text field, dan di bagian course screen 2 ini juga saya membuat beberapa screen tambahan, di mana saya membuat detail screen, screen-nya yang merupakan tampilan dari detail screen. Selanjutnya saya membuat screen backs. Ini merupakan screen terakhir dari dashboard. Selanjutnya bagian course-nya, bagian jurnalnya, saya membuat beberapa screen, yaitu ada screen get medical service 1, 2, 3, dan 4. Terus saya memanggil screen juga, saya membuat type. Dan COD screen juga saya buat COD screen untuk bagian dari jurnalnya. Untuk bagian course-nya, saya hanya membuat satu bagian screen aja, yaitu course saja, belum membuat tampilan selanjutnya jika mengklik sesuatu. Selanjutnya bagian profile, ini merupakan kode dari profile. Nah, di sini saya juga membuat
beberapa komponen tambahan yang digunakan dalam aplikasi tersebut, yaitu ada MyButton, sizeConfig, TextField. Ini merupakan sebuah komponen-komponen yang saya gunakan untuk mempermudah membuat codingan aplikasinya, sehingga kita tidak membuat banyak code lagi, hanya membuat satu code dan tinggal memanggilnya. Terus ada constant, ada color, icons, size, terus ada DB helper. Nah, DB helper ini merupakan sebuah code yang digunakan untuk penggunaan SQLite. Di sini ada tampilan create, read, update, dan delete-nya. Dan ada DTO yang di sini merupakan sebuah screen news untuk pembuatan pemanggilan API melalui JSON. Selanjutnya ada endpoint. Ini merupakan sebuah pemanggilan API dari Postman. Ada model, ada beberapa model yang saya buat, kategori, course, lesson, notes, dan notes. Selanjutnya ada service, data service yang saya buat, dan ada style, dan grid dan style, dan ada widget, circle button, custom, dates, lesson, note, source, dan video. Mungkin itu beberapa langkah yang saya gunakan untuk membuat aplikasi. Maaf, tidak bisa menjelaskan secara menyeluruh dari awal sampai akhir karena melihat banyaknya code yang saya buat, jadi mungkin saya jelaskan secara singkat saja. Nah, selanjutnya jika code telah selesai, kita bisa melakukan run and debug di aplikasi, menekan and debug aplikasi yang telah kita buat. Nah, mungkin itu aja penjelasan mengenai urutan dari pembuatan aplikasi yang setelah saya buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan menampilkan hasil pengembangan aplikasi tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengembangan aplikasi yang saya buat. Pertama, di sini ada screen start yang pertama, yaitu get starter. Kita bisa sign in, ada menu login di sini. Di sini ada tampilan home yang muncul, terus ada tampilan jurnal, tampilan course, dan profile. Nah, untuk di home ini kita bisa melihat beberapa grid view atau pilihan dari kategori pelatihan peningkatan diri. Kita bisa mengkliknya. Selanjutnya di sini ada kategori-kategori dari pelatihan tersebut. Ada hidup sehat sampai problem solving, bisa dipilih salah satu. Nah, di sini membuat tampilan video course tersebut. Di sini kita bisa play videonya dan kita bisa melihat playlistnya. Terus ada deskripsinya juga. Terus kita bisa mengenroll course tersebut. Selanjutnya di bagian jurnal, kita di sini ada riwayat jurnal, ada kategori jurnal. Di riwayat jurnal ini, pengguna bisa melihat daftar jurnal yang mereka tulis dan mereka bisa menulis jurnal tersebut. Dan di sini bisa menggunakan CMD, bisa duduk jurnalnya dan deskripsi. Kita harapkan jurnal yang ditambahkan oleh user, kita bisa mengeditnya dan bisa menghapusnya. Selanjutnya ada kategori jurnal secara umum, di mana pengguna bisa melihat jurnal-jurnal dari pengguna lain dan pengguna juga bisa menambahkan jurnal mereka di sini. Nah, di menu jurnal yang kategori jurnal, pengguna juga di sini pengguna bisa melihat jurnal mereka yang mereka buat
dan jurnal orang lain dan bisa membacanya. Mereka juga bisa membuat jurnal sendiri di sini. Dan bisa menambahkannya langsung dan bisa dihapus dan bisa dirobotkan yang mana jurnal yang terbaru dan mana jurnal yang lama. Selanjutnya di menu course ada menu video. Selanjutnya ada menu profil. Misalnya penjelasan dari drawernya, di sini ada beberapa tampilan drawer saya. Terdapat beberapa pilihan yaitu latihan API, latihan CODS bullet, jurnal, course, about, dan logout. Untuk latihan API-nya, saya menggunakan data dari kelas yang latihan di kelas seperti ini. Terus latihan COD-nya seperti tadi, bisa update dan jurnal, deskripsinya bisa di-add, bisa di-update jurnalnya, dan bisa dihapus. Itu merupakan penjelasan mengenai hasil pengembangan aplikasi yang saya buat. Demikian juga penjelasan dari tugas pembangunan mobile yang saya rancang dan saya ucapkan terima kasih.